آدم بالعلم والكلام الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وعلى آله وأصحابه الذي نور الظلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين لرضي الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Pak Aris sudah bergabung, tadi sudah di absen satu-satu Pak Aris. Hari ini sahur sama apa? Coba kita tanya Pak Aris. Ibu Aris masak apa pagi hari ini, Bu? Pak Aris. Sama udang, Mbak Ulun. Alhamdulillah. Dimasak apa udangnya? Dimasak itu apa? Balado. Wih, balado mantap. Nikmat nasinya nambah itu. Masya Allah. Nah, ini kenapa kita ngabsen sahur pagi hari ini? Kan ada topiknya. Berhubungan dengan topik ngaji kita pagi hari ini. Tentang waktu-waktu yang istimewa. Betul, Bu Maimunah, kita ngajinya sampai di mana, Bu Maimunah? Ya Ustadz, kemarin kita bab 3 makalah ke-40 itu dari Ibnu Abbas. Beliau ditanya tentang sebaik-baik hari, sebaik-baik bulan, dan sebaik-baik amal atau yang istimewa. Adanya waktu-waktu tertentu yang sebaik-baiknya atau yang istimewa itu yang pertama, kalau hari adalah hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah penghulunya hari, di mana Allah memberikan kepada umat Muhammad tuannya harinya adalah hari Jumat. Karena banyak sekali itu yang terjadi di hari Jumat. Yang pertama ada sholat Jumat, yang kedua diciptakannya Nabi Adam dan semua isi bumi atau semua makhluk. Yang ketiga akan terjadi nanti hari Jumat adalah hari kiamat. Yang keempat, mustajabnya waktu untuk berdoa. Yang kelima, hari yang sangat istimewa karena dipertemukan orang dengan keluarganya. Berikutnya yang keenam, akan dilipat gandakan pahala sedekah. Yang ketujuh, yang wafat di hari Jumat dilindungi dari siksa kubur. Yang kedelapan, hari terbaik untuk umat Islam selain dari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang ke-9, perbanyak membaca salawat dan doa. Yang ke-10, sunnah untuk mandi besar. Yang 11, disunatkan memakai baju terbaik, membaca surat Al-Kahfi, disempurnakan juga dengan sedekah. Itu kira-kira keistimewaan di hari Jumat. Sekarang kita masuk yang kedua, bulan lagi Ustaz. Bulan lagi yang terbaik. Tapi sedikit koreksi, Bu Maimunah, ada 2 poin. Yang pertama, hari Jumat adalah hari dipertemukannya orang tua dan anak keluarga pada hari kiamat kelak. Oh, ditambahkan ya? Iya, pada hari kiamat kelak. Kalau di dunia mau hari apa saja bisa ketemu. Ya kan? Nah, dipertemukannya keluarga, anak dan anak, orang tua, suami, istri itu kelak ketemunya di hari Jumat. Jadi kalau masih hari Kamis masih nunggu sehari lagi, Bu. belum ketemu sama bundonya ya. Sama hari bundo kiamat kanduannya nunggu. Hari apa Iya. ini Nak? Hari Kamis. Belum ketemu sama bundonya ya. Iya, nanti ketemunya hari Jumat gitu. Hari kiamat nanti. Makasih Terus koreksinya. yang kedua, hari terbaik bahkan melebihi hari Idul Adha dan Idul Fitri. Bahkan melebihi, bukan selain, bahkan melebihi. Jadi hari Jumat itu lebih baik kualitasnya dibandingkan Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti hari terbaik Bahkan lebih baik. bahkan, Ya, bahkan lebih baik daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Bedanya hari Jumat nggak dapat angpau, kalau hari Idul Fitri dapat angpau, itu aja. Ya. Hari terbaik bahkan lebih baik. Baiknya Ya. oke, excelente, perfecto. Terima kasih Bu Maimunah.
Sama Catatannya berapa Ustaz. tadi? 12 atau berapa tuh? Banyak banget tuh. 12 poin. 12. Coba Pak Aris hafal nggak? Dari 12 itu. Apa saja? Nanti minta fotokopi catatannya Bu Maimunah ya. Baik, Boleh. kita lanjutkan. Makalah ke-40 bagian kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul arba'un, inilah makalah ke-40. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hina su'ila, ketika beliau ditanya, ma khairul ayyami, apakah sebaik-baik hari itu? Wa ma khairul syuhur, dan apakah bulan terbaik itu? Wa ma khairul amali, dan apakah amal terbaik itu? Faqala, maka berkatalah ai Abdullah bin Abbas, beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semangat ini biar nggak ngantuk. Khairul ayyami, maka sesungguhnya sebaik-baik hari adalah yaumul jum'ati, yaumul Jumat atau hari Jumat. Sudah dibahas panjang lebar kemarin dan sudah disarikan sama Bu Maimunah tadi. Ada 12 poin. Oh, ngajinya nggak sampai setengah jam ternyata sudah dapat 12 poinnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa khairus syuhuri, dan sebaik-baik bulan adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Li'annahu, karena sesungguhnya bulan Ramadan, unzila fihi al-Quran, unzila telah diturunkan fihi di dalamnya Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran. Wa fihi, dan di dalamnya ada Lailatul Qadri. Sebelum sampai ke Lailatul Qadar, kita membahas Al-Quran dulu. Bapak Ibu, kadang-kadang ini kita, ya inilah perlunya ngaji ya. Perlunya kita saling mengingatkan ya. Kadang-kadang kita ini lupa. Kita ini sebagai umat Muhammad, umat Kanjeng Nabi Muhammad, itu diberi anugerah yang sangat luar biasa dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan umat-umat lain, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ya. Keistimewaan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad diantaranya adalah kita mendapat anugerah bulan suci Ramadan. Umat lain tuh nggak dikasih, Bapak Ibu. Nah, coba diingat-ingat. Umat lain punya nggak bulan seistimewa seperti Ramadan? Kagak ada, Bu. Ya, ya hanya kita umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Yang lain tuh merayakan hari raya sehari, paling pol kelepretannya itu 2 hari gitu ya. Sisa-sisanya gitu ya. Sehari 2 hari gitu. Kita Bapak Ibu 1 bulan penuh. Satu bulan penuh istimewa, isinya istimewa semua. Salah satu keistimewaannya diantaranya adalah di dalam bulan Ramadan unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Pak, apa istimewanya Pak Al-Quran, Pak? Saya nggak dapat bantuan langsung tunai itu gara-gara Al-Quran. Bayangkan dunia tanpa Al-Quran, itu kita gelap gulita. Ya, gelap gulita itu bukan karena PLN-nya mati. Gelap gulita itu karena nggak ada petunjuk dalam hidup kita. Karena Quran itu adalah hudan, adalah petunjuk. Bayangkan kalau kita melangkah malam hari, gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Wah, repotnya luar biasa. Salah-salah nanti malah masuk jurang. Ya nggak, Bu? Bayangkan Bapak Ibu naik mobil, gelap gulita, di tengah malam begitu, melewati hutan belantara, kita belum pernah lewat. Lampunya mobil mati. Bayangin, coba gimana? Kita nggak berani jalan ya, Bu. Tapi terpaksa harus jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Nabrak kanan kiri, nabrak pohon, nabrak batu, masuk jurang. Alhamdulillah. Ya, itu ekstrimnya itu, gambarannya itu kalau kita tanpa Al-Quran lebih ekstrim daripada itu. Kalau kita hidup di dunia tanpa petunjuk dalam Al-Quran, bayangin kita nggak tahu halal haram. Bayangin kita nggak tahu bagaimana hati kita itu diarahkan akan kemana.
Bagaimana kita beribadah, nggak tahu caranya. Bagaimana kita bermuamalah, berhubungan dengan manusia lain yang baik, bagaimana. Bagaimana, wah, banyak aturan-aturan tentang hidup. Aduh, kita nggak tahu. Maka bersyukurlah kita umat Kanjeng Nabi Muhammad memiliki Al-Quran. Yang heran adalah kalau sudah diturunkan Al-Quran yang isinya petunjuk, diturunkan Al-Quran yang isinya adalah syifa, obat untuk segala macam penyakit, orang nggak pakai. Orang nggak mau baca, orang nggak mau mempelajari, apalagi mempraktekkan. Ya, Bapak Ibu pergi ke suatu tempat, nggak pernah Bapak Ibu pergi ke situ di suatu negara sedang misalnya lagi jalan-jalan. Bapak Ibu dikasih map, dikasih peta. Mau jalan ini, silakan ini dikasih peta. Semua bisa dilihat di sini. Nggak ada yang mau lihat peta, nggak ada yang mau buka peta. Ya, karena saking asiknya, karena saking antusiasnya. Nggak buka peta. Padahal petanya ada. Kira-kira orang kayak gitu dibilang apa itu? Statusnya gitu. Ya. Sudah dikasih mobil, ada lampunya. Lampunya nggak dinyalain. Malam-malam padahal jalan. Nabrak sana, nabrak sini, masuk jurang. Lalu orang-orang bilang apa? Goblok kamu. Mohon maaf agak kasar ini. Sudah dikasih mobil, ada lampunya, tapi lampunya nggak dinyalain. Sudah dikasih peta, petanya nggak dipakai. Nyasarnya salah. Ya kan? Kan itu gambaran kita hidup tanpa petunjuk begitu. Apalagi kita hidup lebih ngeri lagi daripada suasana malam yang gelap. Sudah dikasih petunjuk, dikasih peta, dikasih lampu, nggak dipakai. Itulah orang yang nggak mau pakai Al-Quran. Nggak mau mempelajari Al-Quran, nggak mau membaca, nggak mau mengambil pelajarannya. Nggak mau ngaji pula. Ya, itu orang kasar tadi namanya goblok. Itu orang, wong hidup enak-enak loh, udah dikasih petunjuk jelas Al-Quran kok nggak dipakai, nggak dipelajari, nggak dibaca. Nah, itu banyak orang yang seperti itu. Sama kita dikasih bulan Ramadan, nggak dipakai, nggak dimanfaatkan dengan baik. Aduh, kasihan. Cuma lapar, dahaga, puasa, rutinitas. Padahal di dalamnya ada 1001, sejuta bahkan bukan hanya 1001. Keistimewaan. Kita udah ngaji ya, tapi kita ingatkan lagi, apa sih keistimewaan Ramadan? Satu, ada Al-Quran. Dua, ada Lailatul Qadar. Tuh, Lailatul Qadar itu semua tahu loh. Hafal loh ayatnya. Ya, kan khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bu, ibu loh dikasih tahu, Bu, ada promo itu. Apa promonya? Beli beras 1 kilo, hadiahnya beras juga 1 kilo. Beli gula 1 kilo, dapat hadiah gratis 1 kilo lagi. Jadi kalau bayar sekilo beras dapat 2 kilo. Bayar sekilo gula, dapat 2 kilo. Kira-kira antrinya itu berapa lama, Bu? Ada Iya, pengumuman seperti banyak itu. sekali. Waduh, berjam-jam ya, Bu. Antri panjang. Benar nggak? Dikejar kan? Ya, jangankan beli beras 1 kilo, bayar 1 kilo. Selisih 100 rupiah loh. Ada beras, ada minyak goreng selisih 1000 gitu. Oh, dikejar. Lah ini jelas-jelas dikasih tahu. Bukan hanya bonus 100%. Ya. No, bahkan dikasih tahu. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bonusnya itu jauh lebih besar daripada harga pokoknya. Coba kita hitung ya. 1000 bulan kali 30 hari. Ya, 1000 kali 30. 30.000 hari. Bayangkan. 30.000 hari. Kita sholat subuh 2 rakaat. Ya, kita sholat isya 4 rakaat. Pahalanya yang kita dapatkan itu akan dilipat gandakan lebih dari 30
ribu kali. 30.000 kali. Bahkan ada ulama yang berpendapat kalimat alf yang berarti maknanya secara bahasa letterlek itu 1000, alf ya, artinya itu 1000. Itu kalau buat orang Arab artinya tak terbatas. Tak terhingga. Tak terhingga. Karena orang Arab itu dulu nggak punya bilangan di atas 1000. Dulu. Sekarang sudah ada miliun, 1 juta. Dulu nggak ada. Ya. Dulu ya alf itu ya 1000. Makanya kalau orang Arab ngomong ribuan itu udah saking banyaknya. Alafin itu ribuan. Ya makanya ada doa min alfi alfi la ilaha illallah. Alfi alfi. Alfun alfun. 1000. Ya. Itu yang tak terhingga. Jadi kalau ngomong orang Arab ngomong 1000 itu artinya jumlah yang paling banyak yang diartikan tak terhingga tadi. Bahkan ada yang menerjemahkan bahwa pahala Lailatul Qadar itu tak terhingga saking banyaknya. Lah kok udah tahu begitu, sudah hafal ayatnya, tapi coba dihitung dengan jari siapa yang betul-betul serius untuk mendapatkannya. Tanda-tanda orang yang serius untuk mendapatkannya. 1, mempelajarinya dengan baik seluruh ilmu tentang Lailatul Qadar. Ya dong. Anda mau pergi ke suatu tempat, jalan-jalan ke Vietnam, jalan-jalan ke Jepang. Pasti kan mempelajari dulu kan. Petanya, makanan favoritnya, hotelnya, destinasi wisatanya, gitu kan? Ya. Kalau orang mau mendapatkan Lailatul Qadar, mestinya mempelajari dong. Ada apa dengan Lailatul Qadar, di mana, kapan datangnya, apa keistimewaannya, bagaimana cara menyambutnya, kan begitu. Ya. Ini Bapak Ibu masuk lah ya, kira-kira karena ikut ngaji ya. Ngaji tentang Lailatul Qadar, Bapak Ibu senang ngaji kemana-mana. Bagus. Langkah kedua, oke sudah ngaji, bagus. Tapi apa persiapan untuk menyambutnya? Ya ngaji aja Pak, kemarin Pak sambil nunggu-nunggu Pak, mudah-mudahan nanti. Kok tiba-tiba mute. Kalau orang serius untuk mendapatkannya, pasti ikhtiarnya juga maksimal untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sekarang coba dihitung, yuk diukur sendiri-sendiri. Nggak usah menilai orang lain, menilai kita sendiri. Kita betul-betul sudah serius belum untuk menyambut Lailatul Qadar? Contoh serius. Bapak Ibu mau pergi ke suatu tempat, pasti sudah punya itinerary, sudah punya rencana kegiatan ya. Oh nanti di Cirebon, pertama naik kereta, turun di stasiun, akan dijemput oleh Pak Banser. Waktu itu kan jauh-jauh hari udah sampai lupa dan apa, padahal minggu depan sudah pesan tiket kereta apinya minggu ini, saking antusiasnya kan. Nah, jadi gampang kalau ditanya, Bapak Ibu serius nggak pengen dapat Lailatul Qadar? Seberapa antusias kita menyambutnya? Dan ukuran antusias itu bisa dilihat dari apa yang sudah kita lakukan untuk menyambutnya. Di antara cara kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah persiapan fisik dan juga jiwa kita. Persiapan fisik, ya kita agendakan betul, ya persiapkan betul. Oh, ini bulan Ramadan, Lailatul Qadar menurut Imam Ghazali kemungkinan akan datang di hari yang ganjil. Ya, masalahnya Ramadannya beda-beda ini. Ada yang sudah jalan, ada yang belum. Jadi ganjil genapnya beda-beda. Ya sudah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, maka kita persiapkan, kita agendakan di hari-hari itu itinerary kita apa. Lawang ada yang sibuk, saking sibuknya sampai lupa bahkan sholat isya aja setelah sahur. Nah, mana bisa dia mengatakan serius menyambut Lailatul Qadar? Orang yang serius menyambut Lailatul Qadar yang mempersiapkan diri dengan baik, punya plan, punya rencana. Oke, selama Ramadan saya akan pulang kerja lebih awal, makan buka tidak berlebihan,
lalu sholat tarawih, baca Al-Quran, tidur. Nggak usah pakai nonton sinetron, drama Cina, drama Korea lagi ya. Pokoknya makan, istirahat sebentar, sholat isya dan sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, baca Quran, ya sudah selesai, tidur. Jangan malam-malam. Ya ibu-ibu menyiapkan sahuran sebentar ya, untuk nanti dipanasin pada saat sahur. Ya. Sehingga bisa bangun lebih awal. Ya. Atau misalnya mau dibalik boleh, langsung siapkan energi untuk beribadah sampai menjelang subuh. Istirahat sebentar, ya. Diatur sedemikian rupa jam biologis kita untuk menyambut Lailatul Qadar. Lalu kita isi dengan ibadah. Itu berarti baru orang yang serius menyambutnya. Ya. Di luar ikhtiar fisik, jasmani, juga ikhtiar ruhani. Berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan aku beriman, bertakwa, dan beribadah kepadamu. Jangan dalam keadaan ngorok, telat, tiba-tiba bangun sudah siang, sudah pagi. Ya. Jadi selain ikhtiar fisik juga ikhtiar doa. Terus kita memohon kepada Allah, ya, meminta kepada Allah. Itu baru serius menyambut Lailatul Qadar, ya. Bapak Ibu, terakhir, ini kalau cerita keistimewaan Ramadan, panjang ini nggak habis-habis. Yuk kita ikhtiarkan bulan Ramadan ini, ya, sebagai, karena ini bulan terbaik, kita juga memberikan yang terbaik, kita juga berikhtiar yang terbaik. Ya, selain dengan ibadah-ibadah kita juga terus berdoa. Nah, salah satu doa terbaik dalam bulan suci Ramadan adalah doa yang sering kita baca. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, kita sekarang tahu ilmunya. Apa itu yang diajarkan Rasulullah? Satu, memperbaharui syahadat. Syahadat kita, ya betul. Saya dulu udah pernah Pak syahadat Pak. Waktu kapan? Waktu disunat. Habis itu nggak pernah syahadat lagi. Yang kedua, waktu menikah. Ya kita perbaharui terus syahadat kita. Pasti semuanya hafal ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa perlu diperbarui? Ini momentum sekaligus bahwa Ramadan adalah momentum terbaik untuk memperkuat keimanan kita. Ya. Yang kedua, istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Kenapa ini bulan terbaik kita mohon ampunan? Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Semua nanti keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan diampuni. Rugi kalau kita keluar dari bulan suci Ramadan kita tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, kita doa mohon ampunan. Bagaimana doanya? Astagfirullahaladzim. Jadi setelah syahadat kita baca istighfar. Yuk kita coba sama-sama dari awal. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Mohon doa terus perbanyak. Ya. Yang ketiga, doa terbaiknya setelah itu adalah setelah beristighfar, kita memohon surga untuk kita. Doanya pakai bahasa Arab boleh. As'alukal jannata. As'alukal jannata. As'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, al-jannata, surga. Jadi kalau dari awal kita bersama-sama syahadat, kemudian istighfar, kemudian memohon surga. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. As'alukal jannah. Nah, yang keempat adalah kita juga memohon dijauhkan dari api neraka. Bagaimana doanya? Wa a'udzubika minan nar. Wa a'udzubika minan nar. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, a'udzubika dijauhkan dari apa? Dari minan nar, api neraka. Syahadat
istighfar, memohon surga, memohon dijauhkan dari api neraka. Bersama-sama dengan saya. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illallah wa asyhadu Asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu doa terbaik yang kita baca di bulan suci Ramadan, perbanyak setiap saat, wabil khusus setiap selesai sholat. Yang kedua, menjelang buka puasa. Yang ketiga, setelah maghrib. Yang keempat, setelah isya, di sela-sela sholat tarawih kita. Yang terakhir, kita baca juga di sepertiga malam yang terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu salah satu doa terbaik di bulan suci Ramadan. Kita memohon, kita memperbaharui keimanan kita memohon dosa-dosa kita diampuni, dan tentu kita memohon surga dan dijauhkan dari api neraka. Allahumma amin. Amin. Nah, Ustadz, ulang lagi Ustadz. Kapan kita baca Ustadz? Ini yang ke belakangnya tulis nih, yang awalnya enggak masuk ini. ya, Setelah dibaca- maghrib, isya, sepertiga malam terakhir. Sebelumnya apa dibaca Ustadz? setiap selesai sholat maktubah atau sholat wajib. Ya, pada prinsipnya dibaca setiap saat ya. Pada prinsipnya dibaca setiap saat, terutama setiap selesai sholat wajib atau sholat maktubah atau sholat fardu. Ya. Yang kedua, menjelang buka puasa. Oh, iya. Sambil manasin rendang, sambil menyelesaikan bakar ayam, ya. Jangan lupa itu rice cookernya diceklekin, jangan sampai lupa diceklekin, sudah maghrib lu nasinya masih jadi beras. Sambil menyelesaikan masak ya. Pernah Sambil loh itu saya. Sahur. Nah, ya, sering gitu. Sahur lagi maksudnya. Sahur udah. Ketika sahur sekeluarga. Lupa nggak diceklekin kan, itu penyakitnya ibu-ibu itu. Saya juga pernah. Ya. Sambil masak, sambil siap-siap, sambil bibir kita terus jangan berhenti bergerak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Menjelang buka puasa ya. Kemudian setelah sholat maghrib, kemudian setelah sholat isya, di sela-sela tarawih. Habis tarawih 2 rakaat, baca itu. Atau 4 rakaat, baca itu. Terus, begitu. Terus di sela-sela tarawih, baca doa itu. Dan juga yang terakhir, di sepertiga malam. Ya. Tanya Pak Ustadz, Ye, silakan Putri. itu kan kita ngulang sahadat, istighfar, terus doa. Ngulangnya sahadat lagi ya Pak? Atau langsung doanya aja? As'alukal jannah. Ya, dari awal terus. Dari asyhadu an la ilaha, itu satu paket. Ya, doa ini satu paket. Ya, jadi terus yang doa Allahumma innaka afuwun karim itu ya bagaimana? bagus, ya bagus juga itu. Ya, bagus itu kan pada prinsipnya itu adalah memohon ampunan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim. Ya itu satu paket sama itu juga bagus. Dilanjutkan dengan itu. Ya. Jadi pada prinsipnya kenapa doa itu yang terbaik? Karena satu, memperbaharui keimanan kita. Yang kedua, memohon ampunan kepada Allah. Mohon ampun. Yang ketiga, memohon Dimasukkan satu surga. hal yang paling penting untuk kita sebagai makhluk, apa itu? Masuk surga dan dijauhkan dari api Neraka. Ditambahin doa lagi, ya THR boleh. Boleh, doa yang baik, doa apa saja yang baik boleh. Ya. Tapi itu, Saya tulis ya Ustadz, nanti dibenerin. Monggo. Nanti saya ingatkan juga di grup boleh.
Udah di Ya, grup. jadi, Saya oh, nulisnya di grup. Ustaz. jadi Ya. syahadat memperbaiki keimanan, yang kedua memohon ampunan, yang ketiga Ampunan, istighfar, memohon yang dan paling surga. penting dalam hidup kita, yaitu surga, dijauhkan dari neraka. Udah, itu kalau neraka. udah itu doa itu udah dikabulkan semua, udah selesai. THR, Amin. ST, jumbo Amin, dan sebagainya udah beres. dikabulkan. Ya, Amin. ya, otomatis. Amin. Yang paling penting itulah dalam hidup kita. Iman, mohon ampunan, minta surga, jauhkan dari api neraka. Beres. Baju baru, Amin. THR, Amin. parcel dan sebagainya nomor 12. Gitu. THR nomor berapa Pak Ustadz? THR ya 13 lah, agak banyak sedikit lah nomor 13. Ya Allah, ya THR ya. Jangan sampai lupa mohon ampunan, malah yang nomor 1 ya THR ya THR ya THR. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Demikian Bapak Ibu ngaji kita hari ini. Terima kasih untuk bersamaannya. Ya, makasih Ustaz. Dan kekhilafan. Syukron, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Amin.